Tes 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 tes. Pada saat ini perkenalkan nama saya Rafa Samarko dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya ingin membuat video untuk pengembangan mata kuliah dari metodologi penelitian, yaitu mengenai pembuatan video untuk meresum materi kuliah dari pendahuluan penelitian hingga pada metode penelitian. Oke, langsung saja. Di pelajaran metodologi penelitian ini sebenarnya ada berbagai macam-macam tahapan-tahapan dalam pembuatan penelitian, mulai dari pendahuluan, mulai dari latar belakang penelitiannya, mulai dari rumusan masalahnya, kemudian ada tinjauan pustakanya, dan terakhir adalah metode penelitian tersebut. Secara singkat, pendahuluan metodologi penelitian sendiri merupakan sebuah tahapan awal dalam sebuah penelitian dan pengembangan model sebuah penelitian. Pada tahap ini tuh seorang peneliti melakukan observasi untuk mengumpulkan informasi dan data awal sebelum melakukan penelitian lanjutan. Sebenarnya tujuan dari penelitian ini itu seperti apa sih untuk pendahuluannya? Yang pertama untuk memperjelas masalah tentunya. Karena tujuan pertama ini eh, sangat penting yang mana untuk dilakukan untuk memperjelas dan memastikan masalah penelitian tersebut. Yang mana masalah itu disusun secara sistematis dan menjadi sebuah rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Yang kedua adalah yaitu memastikan penelitian bisa lanjut atau tidak. Maksudnya di sini adalah uh, memastikan untuk penelitian tersebut lanjut atau tidak itu penelitian-penelitian yang pengen kita lakukan itu sebenarnya bisa dilanjutkan atau tidak. Karena semakin banyak masalah yang bisa kita dapatkan, maka penelitian yang akan kita teliti itu bisa lanjut. Dan nomor tiga adalah mendapatkan data awal dari lapangan. Maksudnya di sini adalah dengan terjun di awal ke lapangan, seorang peneliti itu bisa mendapatkan data awal-awal dari persoalan-persoalan yang akan diteliti. Karena tanpa adanya studi pendahuluan ini, seorang peneliti akan sulit untuk menguasai masalah-masalah yang akan diteliti. Yang berikutnya adalah mengetahui penelitian sebelumnya. Dengan adanya penelitian sebelumnya, kita bisa mendapatkan referensi terhadap penelitian sebelumnya dan melakukan improvisasi terhadap penelitian sebelumnya sehingga uh, itu bisa mendapatkan kesimpulan dari apa yang ada dari penelitian itu. Yang terakhir yaitu adalah mengetahui narasumber yang harus dituju. Karena tujuan diadakannya studi penelitian, tapi narasumber-narasumber apa sih yang akan dituju pada penelitian yang akan kita buat. Yang mana semua peneliti akan mengetahui siapa saja yang akan dijadikan sebagai narasumber. Dan terus pada bab satu menaruh ini itu yang mana apakah penelitian tersebut diulas pada latar belakang atau enggak. Nah, apakah rumusan masalah tersebut sudah dituliskan benar atau sudah spesifik. Kemudian apakah pada penelitian tersebut dapat batasan masalah yang sudah valid dan sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian apakah pendahuluan tersebut memiliki metode yang diusulkan pada tujuan peneliti dan solusi rumusan masalah. Dan yang berikutnya dari metode penelitian ini yaitu sebuah latar belakang masalah. Jadi tentunya dalam suatu penelitian itu harus terdapat latar belakang dan masalah. Latar belakang masalah ini itu berfungsi untuk menjelaskan mengapa
penelitian tersebut itu dilakukan. Mengapa kita ingin meneliti masalah tersebut? Kemudian itu adalah menyajikan konteks atau isu yang di latar belakang penelitian. Jadi apa saja sih konteks dan isu yang ingin sampaikan peneliti pada penelitian tersebut. Yang terakhir adalah menunjukkan untuk pentingnya sebuah penelitian. Yang penelitian itu sebenarnya bukan tanpa alasan dilakukan, pasti memiliki manfaat, kepentingan tersendiri sehingga diperlukannya sebuah penelitian. Kemudian itu adalah masalah-masalah apa sih yang sebenarnya ada di penelitian, apa saja sih yang bisa masalah-masalah ini seperti apa saja, coba. Yang pertama adalah masalah yang bisa didapatkan fenomena yang terjadi. Kemudian masalah bisa didapatkan berdasarkan hasil dari studi literatur yang dilakukan. Dan yang kedua ada yang terakhir, yaitu adalah masalah bisa didapatkan berdasarkan hasil penelitian yang kita lakukan. Kemudian mengenai perumusan masalah ini, ada berbagai penjelasan. Yang pertama adalah menggambarkan sebuah masalah atau research gap yang memerlukan solusi penelitian. Kemudian adalah ringkasan atau uraian dari permasalahan di latar belakang. Kemudian pada perusahaan masalah ini merupakan problem statement yang ada di sana. Kemudian perusahaan masalah itu bukan sebagai solusi yang ditawarkan, tapi lebih fokus ke core masalah yang diteliti itu seperti apa. Setelah mengetahui perusahaan masalah, kita perlu tahu studi literatur. Apa sih sebenarnya studi literatur ini? Studi literatur ini dilakukan untuk hingga mendapatkan masalah dan solusi yang sesuai. Studi literatur ini dilakukan untuk mencari rujukan yang bermutu, cari berbagai referensi yang terkait, sehingga bisa menunjukkan core masalah yang ingin diteliti itu seperti apa. Kemudian seperti yang saya jelaskan, studi literatur itu masuk ke bagian tinjauan pustaka, yang mana kajian terhadap literatur contoh dari tinjauan pustaka ini seperti kajian terhadap literatur dan penelitian, yang mana menunjukkan pemahaman peneliti tentang topik dari penelitian yang dilakukan. Kemudian tinjauan pustaka ini dilakukan untuk memperkuat landasan-landasan teori yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian yang dilakukan. Kemudian yang terakhir masuk ke metode penelitian. Jadi metode penelitian ini sangat banyak jenisnya. Mungkin untuk contoh sedikitnya itu adalah desain penelitian, pendekatan yang mengumpulkan berbagai data-data dari narasumber, dari survei atau lain. Kemudian ada teknik pengumpulan data, di mana cara untuk mengumpulkan data sehingga penelitian yang dilakukan itu mendapatkan hasil yang valid, sehingga penelitian itu bisa dilakukan dengan baik dan tidak ada yang miss di sana. Kemudian berikutnya adalah teknik analisis data, yang mana teknik itu dilakukan untuk mengolah dari data-data yang terjadi. Kemudian data-data tersebut itu dianalisis dan didapatkan kesimpulan dari hasil dari penelitian tersebut. Nah, pengumpulan data sendiri itu seperti apa sih caranya? Yang pertama itu pinjam literatur, studi literatur dan konsultasi kepada ahlinya. Yang kedua adalah mempelajari pendekatan terhadap masyarakat, di mana data-data yang itu bisa terkumpulkan. Kemudian membina dan memanfaatkan hubungan baik dengan responden dan lingkungan. Lalu kemudian adalah melakukan uji coba atau pilot study,
Dua, benar-benar dalam merumuskan serta menyusun pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan pengumpulan data yang kemudian melakukan cross-checking, validasi, dan realifikasi. Tujuannya untuk uh, agar data tersebut itu bisa disaring agar sesuai dengan konteks dari penelitian tersebut. Yang berikutnya adalah pengorganisasian dan kode ulang data yang telah terkumpul supaya bisa dianalisis agar data-data tersebut itu bisa diolah sehingga menghasilkan kesimpulan yang bagus. Berikutnya ada analisis data. Pada analisis data ini setelah melakukan pengumpulan data, data tersebut dikelompokkan berdasarkan teknik pengumpulan data yang dilakukan. Dan dilakukanlah analisis menggunakan metode-metode yang tersedia. Berikutnya adalah analisis ini dilakukan guna mendapatkan sebuah kesimpulan dari sebuah penelitian yang ingin dilakukan. Pada saat analisis itu setelah selesai dilakukan, maka berikutnya lanjut kepada hasil dari penelitian. Hasil penelitian ini adalah output dari yang kita lakukan, mulai dari pendahuluan dan lain bulan data serta analisis. Itu dapatkan hasil output dari penelitian. Outputnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ini didapatkan setelah seluruh perencanaan penelitian yang diusulkan itu dilakukan hingga melakukan analisis data sehingga dapat menjadi suatu informasi. Informasi ini seperti kita tahu pengertian dari informasi merupakan sebuah kumpulan data yang telah diolah. Jadi di sini setelah data kita kumpulkan dan kita olah akan menjadi sebuah hasil yaitu informasi atau dan teori yang baru. Ini terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini didapat dari hasil-hasil penelitian. Penarikan kesimpulan ini dipastikan selaras dengan rumusan masalah tentunya dan tujuan penelitian. Tujuan adalah saran yang dikondisikan oleh berdasarkan kendala, kekurangan, dan permasalahan yang dijumpai dalam penelitian. Mungkin sekian dari saya mengenai resume mengenai rancangan dalam membahas sebuah metodologi penelitian yang mana pendahuluan, pengertian pendahuluan sendiri, tujuan sendiri, jenis-jenis pendahuluan sendiri, kemudian terdapat latar belakang dari penelitian tentunya. Maka tersebut itu menjelaskan alasan mengapa penelitian dilakukan, ya jika konteks atau isu yang latar belakang penelitian tersebut, dan dalam rumusan masalah, pertanyaan terhadap penelitian itu yang ingin dijawab itu apa sih yang sebenarnya masalah-masalah tersebut adalah pengusaha masalah tersebut harus sesuai dengan tujuan dari penelitian. Ini masuk ke tinjauan pustaka yang mana ada pengajian terhadap studi literatur yang penelitiannya, juga pemahaman peneliti terhadap topik dari penelitian tersebut. Kemudian ada yang terakhir adalah metode penelitian, di mana metode penelitian adalah data-data dan kemudian data-data tersebut itu dikumpulkan, diolah, dianalisa yang berdasarkan sebuah hasil penelitian. Dan dari hasil penelitian tersebut didapatkan sebuah kesimpulan dari sebuah penelitian tersebut. Mungkin sekian dari saya. Kalau nggak ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore.